sekitar tahun 52 bersama membuat pentul itu, buat dari kayu kalau enggak kayu apa ya, Dadap. dadap. Bentuknya itu berlainan. Yang dirikatnya kalau melihat itu kalau buat pentulnya itu cuma atas, jadi hanya kelihatan giginya. Oh, kayak separuh gitu. Iya ya, kecuali maestro. Kalau maestronya itu perempuan cantik. Jadi memang seharusnya yang mengawali pertama kali menggunakan ini, Iya. terus mengajak mungkin Ada. buat apa ini apa seni atau kegiatan untuk di dusun melihat. Terus itu tadi untuk pembuatan topeng pentulnya harus kayu apa dadap itu sendiri atau bisa kayu yang lainnya? Iya. Harus kayu Ya. sendiri. Itu dulu itu ketika membuat topeng atau sebagainya itu ada laku khusus atau usaha ritual khusus Pak, sebelum membuat topengnya? Misal harus puasa dulu atau harus cari hal yang bagus dulu? Itu saya ngerti. Itu kalau saya itu enggak. Jadi ya ada gagasan, entah lainnya kan saya nggak tahu. Kemudian itu bersama membuat tempat saya itu tanah banyak. Jadi maksudnya nggak ada terpaku harus hari ini terus harus melakukan ritual ini sebelum membuat topeng. Jadi Ya. memang pokoknya saya membuat topeng di pinggir. Iya iya. Boleh tahu di topeng pentul ini mungkin ada tokohnya siapa atau cuma ya pokoknya sembarang sesuai dengan keinginan yang buat itu. Iya. Dari situ dibuat itu. Itu memang nggak ada tokoh khusus di dalam pentul muliaan ini. Tapi di situ ada setelah bikin. Jadi ya, seperti yang menggambarkan dokon, mukanya itu ya dokon, mukanya itu ada yang jam, ada yang iya juga macam-macam. Jadi kayak Ekspresi dari topengnya gitu. iya. Yang macam-macam. Topeng yang seangkatan dengan yang dimusuhkan di Mutan Tolar Surabaya. Oh, ini. Nah, dulu ada Big Hood Jawa Timur yang kesini tahun 86 Oh, ini. mengambil ini terus dimusuhkan. Di Mutan Tolar. Ini Oke. salah Bisa itu satunya ciri khasnya menikah separuh-separuh. Ya, ini. Nggak sampai penuh ya juga. itu. Memang apa ya? Memang nggak ada toko ya. Pokoknya ekspresi yang. Ekspresi. Oh ini gitu yang cara. Iya iya iya. Teksturnya itu perempuan. Jadi setelah 2012 ketika saya buat lagi setara 200. Ini yang saya simpan yang Dari awal tahun 52 itu gitu. Nanti apa bisa digambarkan gambar maksudnya topeng-topeng ini nanti ada kayak ketika tampil itu ada alur ceritanya atau bagaimana misal pokoknya ada nanya atau ada makna sih maknanya gitu misal dari apa gitu. Tarinya itu ya. Tarinya itu jadi ini suara tari dan itunya waktu itu belum ada. Waktu itu baru ada. Oh ini. Ya ini dikhususkan buat hari kemerdekaan. Pertamanya itu membuat tugas. Tapi yang memakai seandainya kurangnya dia akan dokon. Kalau di agak hadap kanan hadap kiri, nggak ada
Ya berapa? Jagat ini dia ada anak blokan ketika itu. Oh, oke. Dia kelihatan blokan. Jadi memang menyesuaikan karakter. Iya. Karena mulai belajar kali ini umur berapa? Wah. Pada ini itu kalinya itu pokoknya enggak tahun berapa ya? Dua tahun juara itu. Jadi pagelaran itu buat umpamanya orang mantu apa itu Oh, maksudnya mulai berkembang. sudah itu. Oke, jadi sebelumnya yang cuma parada akhirnya dipentaskan di panggung Iya, juara iya. gitu nih. Itu seumuran saya itu. Jadi memang Dan gerakan di Paron tuh, 82. di Paron. Nggih, 82 jenengan. Itu pernah ditanggap, istilahnya ditanggap 8 tahun begini ya. Fotonya ada, baca dokumen ada. Terus dokumen 53 ketika berdiri masih ada. ada juga. Itu di pasar Paron. Itu kan persemian tuh ya. Iya. Di malam itu kan ditangkap di situ. Untuk apa? Mulai memacu. Karena ini masalah baru, Iya. tahun itu Tahun itu. baru. Kan sampingnya itu ada ketopraknya. Ketoprak itu juga indah itu nah. Juga asur. Nah, belakangnya itu penduli. Setelah ini dibuat apa? Gamelannya itu dimainkan. Orang apa ini? Penonton loh. Apa ini? Semuanya alih melihat apa ini. Jadinya yang penonton ketoprak itu habis cuma melihat Betul. pendul itu. Buat ucapan dunia. Saya sudah ikut Mulai 82. 82 nek Mbah Gong mulai 60-an nggih, Pak. Napa 50? Ini mulai nderek pendul. Ikut 60-an. Ya 60-an. 6 bulan sudah. Sudah ikut betul. Juga. Dan langsung belajar ke Mbak Munajat. Mungkin ya nggih, masih Sugeng masih hidup. Mungkin Ya, masih belajar ke bidang Hmm. dirinya. Jadi memang dulunya lahirnya kesenian ini tuh bukan untuk misalkan ada kan untuk senian itu untuk ritual, untuk bersih desa. Jadi berarti untuk lebih sarana hiburan saja. Sarana. Iya kan hiburan. Tapi pertama kali itu untuk perayaan HUT RI. Oh intinya Kan kayak- 17-an tari 17 orang, berarti yang syairnya pun kawan-kawan marilah kawan memperingati kemerdekaan 7 tahun kita merdeka lepas dari penjajahan bangsa asing. Berarti karena 7 tahun dari 45 52. Terus ada bunyi tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar yang pajak menyingsing. TNI bersatu membangun bangsa. Jadi musiknya Jawa tapi tagnya sudah Indonesia. Itu memang dari dulu syair itu sudah bahasa Indonesia. Sudah Indonesia. Atau memang dulunya bahasa Jawa di Bahasa Indonesia. sudah bahasa Indonesia. Heeh. Kan ada salah satu dari pendiri yang namanya Mbah Yunanti itu veteran perang. Oh. Jadi syair dan lagu itu memang nuansanya nasionalis. Karena saya lihat di bahasa Indonesia. Heeh. Apa saya sangat nasional. Dari beberapa itu juga guru sekolah rakyat. Jadi sudah bisa punya SD, terus punya pondok, jadi sudah. Jadi memang latar belakang para pendiri ini juga bermacam-macam ya. Ada Mm-mm. yang veteran, ada yang Guru. Nah, Kalau Mbak Munajat sendiri beliaunya terus apa Pak? Kalau boleh tahu? guru toreko. Guru toreko. Iya, tasawuf pondok. Oh, berarti memang karena dijelaskan salah satu bentuknya kan belakang apa kayak Itu bumi putar sampai bilang insaflah, insaflah. itu memang karena memperingati kemerdekaan Iya. ketika
ketika itu masih umur umur 7 tahun. 7 tahun. Terus itu baru ada foto 53-nya. Di 53 untuk pendirian Madrasah Sanawiyah Melian sama peresmian jembatan Tempuran yang tadi ini yang lewati. Itu ditangkap di situ, itu fotonya ada 25 April 53. Gitu. 53. Jadi setelah nanti bisa disiapkan aja Pak Dodi, foto-foto yang ada kaitannya dengan pendirian ini. Sama mungkin ada apa ya, piagam atau penghargaan terkait dengan pendirian atau terkait dengan pendirian. oh. Saya bantu foto karena Tadi saya Iya. untuk file sudah saya kirim foto penghargaan piagam dari Dikbud dulu lomba apa ya waktu corona itu kita dapat penghargaan gitu. Terus kemudian lomba 1 kali yang khusus pendul ya ada. Nah, dari orang lain yang pakai tema kita itu seperti kepala SMKN Kendal itu dapat juara 3 nasional PTK. Nah, hadiahnya kuliah di Australia itu juga ngambil pendemelian. Kemudian dari YIN Sunan Kalijaga lomba artikel juara 1 ada. Tapi yang punya orang lain kan. Kalau kita cuma itu tari sama piagam dari itu. Orang lain banyak yang pakai pendol kita juara ada. terus untuk tari pentul ini ada minimal harus berapa orang atau maksimal berapa orang untuk menampilkannya Pak dari tari Nek, pentul ini? Misal Dulu Oke. awal-awalnya berdiri memang 17. memang 17. Tapi sekarang ya saya 200 pun pernah, 100 juga sama SCTV, terus 200 orang untuk porseni. Jadi sekarang laki-laki, anak saya ikutkan, tidak harus ini enggak. Awalnya memang 17. 17. Tapi kalau berkembangnya waktu dengan mengikuti Iya, permintaan. dengan permintaannya. Dan itu penarinya emang harus laki-laki atau bagaimana? Sekarang nek dulu laki-laki enggak? Iya, ya. Tapi Mbak, kalau sekarang saya Ada laki-laki perempuan, bapak ibu pernah ikut. Ibu-ibu itu Ya kebetulan perempuannya tuh saya ini kayak Maksudnya? gini tuh. macak perempuan itu topeng. Nek Pakai topeng kan? Iya. tapi kalau sekarang perempuan Perempuan. asli ada ya anak kan saya tularkan di sekolah-sekolah itu. Saya sendiri nggak merasa dulu. Itu katanya itu yuk tinggalkan kelampin. Ya apa istilahnya? Kenes. Nah, apa kenes itu apa itu? Enggak. Jadi awal-awal pentul ini memang laki-laki yang menarik. Mm-mm. Dengan jumlah 17. Terus kemudian untuk penarinya ini ada syarat misal harus sudah balik atau sudah nggak ada syarat-syaratnya? Anak TK pun PAUD sekarang saya pelajari. Banyak yang nari untuk lomba pendomian. Jadi sekarang nggak harus semua Memang semua kalangan. ini tidak terpaku dengan satu laku atau Nggak ada ritual, nggak ada laku. Sekolah dasar. Iya, SD pernah itu kemarin 1000 anak PAUD di alun-alun nari pendol, anak PAUD semua itu, TK PAUD. Itu dari kabupaten. Nah, kan gini Mas, waktu kita itu pernah 86 setelah dibawa ke Surabaya itu vakum. Nah, baru tahun 2015 kehidupan kembali. Nah, di waktu vakum itu sudah ada seniman Ngawi yang mengkreasi tari pendol Melian itu 3 orang, dinamakan Ganungan Melian. Terus tari pendol Melian topeng putih. Terus Beksan pendol Melian. Jadi kita yang asli, baru yang asli kehidupan kembali 2015. Nah, di antara vakum ini karena dulunya pernah viral tenar jadi ikonnya Ngawi, orang-orang itu mengkreasi sendiri gitu. Ada yang sudah HKI. Yang sudah HKI. yang HKI kita. Ini. Ya, Sudah HKI. HKI. Ya. HKI secara komunal dan HKI secara apa itu ada. Itu ada ini ya kan. buktinya. Ada buktinya nanti saya kirimi. Nah, ya. Sertifikat Kirim. hak ciptanya ada. Hak cipta. Heeh.
Berarti kalau bisa dibilang unsur ini apa sudah jadi muatan lokal duniawi Pak? Di sekolah-sekolah apa belum? Ada, Sudah masuk. termasuk di sekolah saya, kemudian rumah lain ada yang ngajaran. Dan ketika sudah waktu kemarin ya kurikulum merdeka Pak Nadiem ya, itu kita tuh hampir 1 minggu sekali, 2 minggu anak-anak SMK, SMP, SMA kesini ya tugas guru sampai sekarang masih antri. Itu yang paling sering gitu. Lanjut mesti ke sini. Salah satu udah. Dan untuk skripsi banyak kita sudah punya dari mahasiswa itu sekitar belasan skripsi yang masih disimpan. saya simpan. Nanti bisa dibantu terus. Bukan penunjang bekasnya boleh. KTP tulisnya 63 ya Pak. Ini sebenarnya bilangan 49. Kelahiran 49. Nanti kasih sehat dengan saya. Ya saya mengatakan ini jajaran saya. Saya sudah nggak ada, sudah meninggal semua. Ada juga yang orang itu. Tapi sekarang bentuknya fair PDF gitu anak-anak kita. Ini kan untuk apa? Protokolnya Mbak Julia sendiri dulu aktif ngajar di sekolah juga. Ngajarnya di sini. Iya. Nah, itu tahun berapa? Saya pakai di tengah tahun untuk menampilkan itu lagu. Tapi sampai Singawi waktu itu kita banjir besar, jadi nggak sampai main. Tapi dia tidak berani. Mas sambil dirapi boleh. Mas Setelah Mbak Julia itu yang meneruskan siapa? Jadi saya 2012. Sebetulnya sebelum ini anak-anak SD. Tapi sekitar tahun 60 setelah Mbah Munajat meninggal, waktu itu diteruskan oleh keponakannya ini, almarhum Mbah Warsono sampai 2022 almarhum. Ketika saya hidup kembali terus saya belajarnya ke Mbah Warsono. Terus Mbah Warsono sudah nggak ada, saya hidup anaknya. langsung dari baru. Ngajar. Tapi dulu yang paling muda itu Mbah Warsono, itu ponakannya malah. Setelah ini ada juga namanya Mas Waryanto itu cucunya ya, ya. justru tahun akhir 70 sampai 80 ikut. Baru saya cicip. Kalau boleh tahu ketika pentas pentermuliaan ini diiringi oleh gamelannya apa aja Pak Agus? Nigon, Satu. kendang 1, terus kenong 2, terus hidup ya, Ya betul. hidup 1, terus namanya kalau dulu jadi dikasih nama jer. J. Jer itu nek kalau sarang apa itu simbal itu. Oh. Simbal saya kan sudah mbah simbalnya. Jer itu cuma lempengan besi pintu terus ditabuh dier. Bunyinya. Der. Dikasih kecereng dan kados dengan apa itu sepertinya di wayang cecek itu kan dier keprek lah gitu. Sebetulnya itu tapi sekarang saya ganti dengan Jadi kendang 1, kendang 2,
terus untuk satu, Untuk satu, terus tadi simbol juga kan? simbal. Simbal jer lah. Jer, simbol. Simbal jer. Cuma itu saja. Ada bunyi peluit-peluit itu Pak? Itu cuma penanda gerakan 8. Nanti kalau kurang satu berarti sudah menggok. Ya. Oh, berarti memang itu lebih ke tambahan aja. Nah, tapi yang ceritanya kan Tuaro 17, yang satu di depan sebagai komandannya. Kalau dulu mancangan seperti pakai topeng tapi kayak TNI terus kita semprit peluit Oh, gitu. jadi memang jadi satu rangkaian alat musik juga. Yang kenal musik. Berarti komandonya dari bunyi peluit. Tapi untuk khusus yang lagu itu ya, yang ini tidak pakai. Itu nanti saya bisa minta syairnya Pak. Syair yang dalam pertemuan itu kan yang tadi ya. Ada, nanti saya kasih semua. Syair-syairnya itu mungkin Sudah saya melakukan blogspotnya, pendongian semua dokumen di situ. memang bisa dibilang seni ini tuh muncul karena semangat nasionalis. Sebenarnya. Terus ketika nanti kata Mas itu kan itu ada pengaruh nggak dari seni pentermuliaan? Nek katanya dulu waktu zaman PKI nanti apa pun. Itu mungkin bisa sedikit diceritakan Kak, ketika ada pengaruhnya ke pentermuliaan. Kalau di sini Melian, khusus dusun kan, di desa Temuran itu ada 7 dusun, termasuk Melian ini. Ya di sekitarnya itu selatan itu namanya dusun Melian. Di sebelah timur Kudul, Utara, Indo, dan yang lainnya. Khususnya 100%. Ketika itu Melian nggak ada sama sekali. Artinya nggak ada asli. Maksudnya dari pengaruh, Pengaruh politik itu ya. nggak ada PKI Sepang satu pun nggak ada. Padahal dusun yang lain Ada. banyak. Nah, kita tempat itu akum dulu. Ceritanya Mbah gitu. Itu memulai karena kalau saya lihat di tahun 52 kan pasti melewati masa dulu. Gitu. Saya bilang apakah ada dampaknya kan kita memang tidak. Kalau cuma lebih ke vakum untuk menghindari. Jadi tahun 52 itu ya Terus ya juga itu mengikuti. iya. Yang mengikuti upacara di Paralel seperti pasukan itu. Jadi dia punya barisan sendiri. Ini maksudnya baca itu di kantor kecamatan itu atau gimana? Jadi di Alun-alun. di lapangan. Lapangan, Oh, lapangan. lapangan Merdeka. Ya? Taran. Lapangan Merdeka Paron ya? Dulunya kan nggak di situ. Oh gitu. Dia masih dekat sinyal ini. Oh kayak gitu. Pokoknya nggak pernah absen ketika juga Iya, iya. Mestinya ini. itu kayak baris seperti utara gitu ya, kopi ke kopi pakai topeng kan? Iya. Topeng. Ya lucunya itu kalau dia apa itu nggak ada apa-apa gerak. Kita yang masih minyak ini nggak mau bergerak. Gerakan temannya itu kan. Man di setting biar lucu. Itu dia karakter. Itu memang dari dulu pokok itu sandingannya topeng itu bajunya hitam-hitam. Berhubung dengan kemajuan dan banyak pentas seni, ada masukan dari teman, saya tambahi kalau khusus untuk nanti lomba saya kasih apa itu namanya apa ya? Untuk aksesoris dari punggung, di perut sama sini. Nah itu khusus. Nah, dan juga saya sudah punya 200-an. Tapi memang kalau hitam-hitam yang dulu kita Tapi hargai. awalnya memang cuma topeng sama pakai hitam itu. Hitam saja harus ada perkembangan zaman ya saya tambah. Kalau ada merah. Awalnya merah putih. Leret merah putih kan di sini merah putih, sini merah putih. Kayak apa? Gesduk gitu Pak. Gesduknya pramugari. Bukan masih di hitam-hitam kita kasih Seleret. leret merah putih di pinggir-pinggirnya. Nah, itu. Oh iya iya. Kalau dulu kan bukan belum punya asduk. Oke. Terus sekarang beli saya yang sudah udah merah putih. Dengan perkembangan zaman kita tambah. Atau kalau ada, saya baca juga yang
tahun ya. Iya. Mm-mm. Itu saya melihat itu yang anak buat itu buat apa kecil ya tuh. Jadi yang itu tuh orang yang buat. Terus mulai ikut narikannya umur berapa ya? Bu? Sudah umur 82 aku. Ya 60 jadi langsung derek no. Dia dia parade. Oh parade. Parade bukan nari. Iya, oh ikut parade dari tahun 60-an ya. Kan belajarnya dari tahun berapa? Belajar nari tahun itu. Nek iso nari. 82 itu nari itu saya tidak ada itu apa istilahnya itu mah itu enggak jadi cuma catat-catatnya itu saja. Terus saya sendiri itu yang tuh sandiworonya itu Ke dramanya. namanya Karena bagaimana zaman sekitar itu sudah juga banyak kok. Tahun 60, 52 main 17 ya. 70, 80 itu kan sudah punya topeng satu karung. Berarti kan banyak. Dan cerita-cerita itu yang ikut bukan hanya dari sini, dari luar daerah. Oh, luar melihat juga. Luar Melian banyak yang jadi pengendangnya ada, penarinya ada, dia ikut dari banyak. Sudah banyak sebenarnya. 60 itu sudah ikut paradenya. Sudah parade nih Bang. dia parade cuma karena dia bukan nari. Sekitar umur 21 ya. belasan. 11 Iya. 11 Iya. tahun lah. Berarti masih itu kan udah ikut parade. Padahal itu kalau paron tuh jaraknya berapa kilo ya? Berjalan dari sini. 15 kilo. Berjalan pulang pergi. Mau pergi. Nanti cerita ke sana. Sama ada yang ngikut alat musik, ada yang nari, terus penonton di belakangnya banyak ngikuti. Zaman dulu mungkin di sini satu-satunya hiburan, banyak peminatnya mungkin. Dulu belum ada Ria, belum ada Jadi memang apa hiburan-hiburan itu belum begitu ada. Cuma yang itu wayang. Kan ke generasi. selanjutnya itu Itu ketika Mbah Warsono sebelum ini, saya pun sendiri ya, itu sebetulnya belum pernah lihat pendomian seperti apa, narinya gimana, orangnya apa. Wong itu sudah tinggal cerita. Itu ceritanya ketika 2011 ini mau adakan halal bihalal. Ayo toh pendomian dihidupkan lagi, jajal mumpung masih ada Mbah Wong, kamu belajar sana. Terus saya inisiatif belajar dari nol, berpegang orang-orang yang dulu pernah ikut masih ada banyak, yang era 60, 70, 80 kan masih ada itu. Terus saya tambah yang seangkatan saya, bawah saya. Terus itu mulai dari alatnya nol, seragam nol, topeng nol, mulai dari 15. Jadi berdasarkan tutur gitu, jadi dari gambarnya. Oh dulu itu gerakannya seperti itu. Kan Mbak Kum juga dulu apa ya? Sing Mbah Warsono ya, ketuanya, ketua grupnya pendol itu. Nah, si Rosini juga dulu pernah belajar ke Mbah Warsono, pernah 82. Kemudian Mas Marianto sebagai cucunya juga di bawahnya Mbah Warsono. Jadi penggerak setelah Mbah Munajah wafat itu Mbah Warsononya sampai 80-an. 80 malah sampai 22. 8 sampai 2015 ya 2015 sudah saya. mungkin lebih aktif ngajarnya yang bawah Mbah Warsono. Yang langsung ke orang-orang mengajarkan oh gerakannya itu. Memang dulu yang biayai, ngompoke, dulu sanggarin gini Mbah Kum Warsono itu. Tempatnya buat nari, terus buat topeng, terus acara-acara gitu. Bejo juga. Mah dia waktu itu saya cuma lihat-lihat saja. Itu aja saya cuma dipanggil Pak Warsononya itu, soalnya sangat dibayar Pak Warsono. Pernahnya habis, pernah dari bapak saya. Ibunya itu habis dari bapak saya. Nanti saya, coba dilihat-lihat itu. Enggak, Bisa. Oh, iya. Dan yang
Karena kan yang tadi untuk menentukan kategori yang mau kita usulkan kita harus tahu statusnya dulu. Nanti ini kita laporkan ke Kak Dinter, kita menunjukkan atau kita yang mau diujikan yang mana. Dan Menunjukkan kategori apa. Tapi ini kami belum berani memastikan. betul. Cuma kita kan mengusulkan. Pak. Mengusulkan, betul, Jadi, betul. Kita keputusan akhir ada Betul. di perusahaan. Dari setelah 2015 itu kan karena saya mungkin tidak cuma di dunia pendidikan, membantu saya juga guru-guru teman, jadi bisa mengumpulkan banyak berasal dari mana-mana, dan ini harus ngajar di sekolah di mana-mana. Jadi setelah 2015 itu memang drastis perkembangannya, tampil di Trans 7, SCTV, Trans 7 langsung ke sini, terus Metro, Indosiar, semua hampir nasional. Begini, dibawa anak ke Korea juga ditampilkan di sana. Itu mulai 2012 sampai sekarang booming lagi. Dulu pernah booming kejayaan, terus tenggelam itu lagi. 8 setelah itu setelah dimuseumkan kan 86. 86 itu sampai 2015 Bagus. Nah, setelah vakum itu kan sudah ada 3 versi orang yang mengkreasi, dan itu ada anak skripsi dari Surabaya tahu ke sini, Mbak. Jenengan itu tahu penurunan dari mana?